Saya udah nggak pernah lihat postingan dia semuanya. Yang buat saya tenang, takutnya saya ada dendam. Karena tahu kejadian sebenarnya kan kita juga. Saya tidak bilang dia apa, cuma dia sakit hati aja. Ada permohonan maaf dari teman ada permohonan maaf dari laki-laki ini nggak Mas? Atau sama dari Paula? Mungkin aku jawab. Ada permohonan maaf nggak dari mereka Laki-laki itu nggak pernah datang ke sini lagi setelah itu. Pembelaannya apa Bang Paula ketika ketahuan? Tanya Paula. Kalau dari laki-laki Nggak mungkin membahas. Bang ada pembelaannya atau klarifikasi? Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan. Biar kita tidak menimbulkan fitnah, karena kalau ditanyakan ke Baim fitnah nanti jadinya. Jangan. Jadi biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dialami, bagaimana seorang laki-laki 1 tahun menderita diam saja tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Dan ini begitu melakukan perlawanan pengadilan yang diajukan, langsung diajukan ke pengadilan. Inilah Muhammad Ibrahim alias Baim. Berapa kesempatan? Iya Bang, berapa kesempatan? Kabarin seperti apa nanti Banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya pagar makan tanam. Apa Bang menjadi titik Bang puncak untuk akhirnya berani speak up dan berani mengambil tindakan ini Bang? Jadi gini, kalian ini baru tahu kecil mana, sehingga cerita yang tahu mamanya aja baru tahu. Keluarga saya udah tahu semua, orang-orang sini udah tahu semua, suster udah tahu semua. Jadi saya kalian cuma 100% buat tahu 17,5%. Sehingga mau cerita ya kita lihat aja nanti perkembangan ini seperti apa. Ya sudah. Tapi kenapa akhirnya Mas Baim yang memilih keluar dari rumah? Pertanyaan bagus tuh. Itu dia. Pertanyaan bagus banget. Saya pun juga menanyakan hal yang sama, tapi saya nggak akan cerita detailnya, takutnya pro kontra. Tapi saya mengalah dan saya sempat menidurkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang ya. Jadi kepala sekolahnya Yano bilang kalau saya itu tidak boleh melihatkan berpisah sama anak-anak sampai 8 tahun. 1 bulan itu saya tidurin anak mungkin jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar. Sebulan penuh saya begitu. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita kejadiannya. Saya tidak mau lagi. Saya bilang sama dia, saya nggak mau komunikasi lagi. Saya nggak mau ini, nggak mau ketemu sama. Buat saya sudah selesai. Bang, berarti dalam artian saling memblokir nomor dengan Kak Paula dan Kenapa? saling memblokir nomor dengan Kak Paula sampai saat ini. Berarti per bulan kapan Bang kabarin untuk keluar dari rumah? Oke, ini pertanyaan udah kemana-mana. Saya nggak mau dari keperjanjian sedikit aja pertanyaannya saya jawab. Yang penting saya jawab ya. Terima kasih wartawan. Akan datang nanti sidang perdana mediasi. Wajib datang untuk sidang karena berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tentang mediasi, wajib dihadirkan pihak prinsipal, baik perkara cerai maupun perkara yang lain. Jadi insya Allah dia hadir, siap. Jadi akan berjuang demi anak ya Bang? Nah, insya Allah. Mas Doain Baim aja. akhirnya mempersiapkan diri, ini kan mimpi buruk ya, artinya harus datang ke pengadilan yang tidak pernah diinginkan, gimana? Saya maaf ya, saya sekarang itu sebenarnya sudah siap apapun itu yang terjadi, sudah apapun itu. Jadi saya percaya lagi. Udah, yuk. Terima kasih Mas Baim. Namanya secara langsung seperti apa Bang Baim? Sudah punya istri belum? Baik, foto dong. Mas Baim foto sendiri, Mas Baim foto sendiri. Mas Baim semangat, Mas Baim semangat. Mas Baim semangat. Sidangnya Buat 2 Oktober dulu. Oke, Bang Fahmi, sidang perdana kapan mediasi?
23 Oktober. 3 Oktober sendiri. Saya belum mendapatkan informasi dari rekan-rekan. Tanggal 23 Oktober wajib hadir. Jadi bukan pengacara yang hadir berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, berdasarkan peraturan agama. Pihak dalam hal ini prinsipal, dalam hal ini Muhammad Ibrahim wajib hadir di persidangan. Pertama, pengadilan dalam kasus seperti ini akan menanyakan, benar tidak Anda mengajukan permohonan ini? Itu pasti hakim menanyakan, karena hakim tidak mau masuk di dalam persoalan-persoalan sengketa seperti ini. Ditanyakan, benar tidak Anda mengajukan permohonan ini? Benar tidak ada persoalan? Benar, Anda dikasih waktu untuk mediasi dalam waktu 1 bulan. Jadi itu berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, 1 bulan dikasih waktu untuk mendamaikan, untuk berdamai. Nanti ada hakim mediator 1 orang yang mendamaikan. Kalau memang tidak bisa didamaikan, perkara lanjut dalam proses selanjutnya. Bang Fahmi, apakah dari Mbak ini sendiri, walaupun nanti di mediasi, akankah berdamai atau seperti apa, atau fix sudah? Kalau seorang laki-laki marah seperti ini sampai suratnya ada di pengadilan, Anda bisa menilai bagaimana kesabaran seseorang berakhir saja kalau saya menilai itu. Karena saya begitu saya ditelepon, diceritakan, saya juga kaget, tapi saya nggak boleh ceritakan. Sabar sekali ini manusia. Bang, berarti berapa lama keluar dari rumah, dari kapan mungkin? Kalau keluar dari rumah secara resmi itu seingat saya sudah 7 bulan yang lalu. Persoalan yang paling krusial itu setahun November kira-kira 2023 dia sempat ke satu tempat, dia ngobrol dibalikan, disuruh kasih kesempatan. Oke, saya mencoba untuk memperbaiki semuanya, tapi tidak bisa diperbaiki. Semakin hari semakin sakit, apalagi begitu dia tahu sakitnya luar biasa. Bang, untuk laki-laki itu mungkin dengan Mbak Im apakah hubungan pertemanan kah, rekan kerja? Dia sudah nyampaikan. Kalau luar urusan kerja berarti apa? Dia bukan rekan kerja, teman. Saya nggak tahu temannya seperti apa, saya tidak punya hak menjawab. Nanti Anda bisa tanyakan. Yang jelas persoalannya itu, yang saya katakan berkali-kali, ini sangat menyakitkan, tapi ini harus dilalui, harus dilakukan, karena ini tidak boleh menimbulkan penderitaan terus-menerus terhadap Muhammad Ibrahim alias Mbak Im. Bang, bukti-bukti perselingkuhannya seperti apa, Bang? Itu nanti di pengadilan, saya nggak boleh sampaikan. Bang, dari kalangan artis juga, Bang. Bang Fahmi, Mas Baim tinggal di kantor. Mas Baim kenal, tinggal di sini. Oh, tinggal di sini sekarang. Ya, tinggal di sini. Kan rumahnya ada beberapa rumah dia. Tinggal yang jelas berdasarkan data yang sama saya, dia sudah tidak tinggal satu rumah lebih dari 7 bulan. Anak-anaknya, Bang? Anaknya sama Baim. Bang Baim sendiri mergokin sendiri atau Nggak diceritakan boleh. oleh temannya, Bang? Tidak boleh menderita. Anak itu tidak boleh diberi seperti benda. Jadi yang terbaik anak itu nyamannya di mana, disitulah itu anak yang harus melakukan perjalanan hidupnya. Jadi dia nyaman di mana? Kalau dia nyaman dengan ayahnya, ya harus di sana dia. Jadi tidak boleh dibagi-bagi. Ini anak bukan benda. Dia adalah manusia yang mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang dilindungi berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung. Jadi anak ini yang nyaman dia di mana, di situ dia harus menjalani kehidupannya. Itu pun berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak. Bang Im mergokin sendiri apa diceritakan oleh temannya, Bang? Selingkuhannya atau Kalau seorang laki-laki mengajukan ke pengadilan, Anda bisa bayangkan. Karena pengadilan itu tempat memutus manakala sudah tidak sanggup lagi dia menyelesaikan persoalannya. Ingat, seorang laki-laki ataupun seorang wanita jika membawa permasalahannya ke pengadilan, berarti dia sudah tidak sanggup lagi menyelesaikan persoalan tersebut secara baik, secara musyawarah, tapi harus melalui putusan pengadilan. Itu adalah catatan. Jadi catatan ini kita harus tahu. Jadi kalau ada suatu proses masuk ke pengadilan, itu adalah jalan keluar yang terakhir yang dilakukan, dan itu adalah pilihan yang paling berat, dan itu harus dilaksanakan. Paling tepat Mbak Im mergokin sendiri apa gimana, Bang? Nanti di pengadilan. Yang jelas semuanya ada di sini. 26 item secara terperinci saya jelaskan. Bang, sekarang ini pertemuan anak-anak sama ibunya seperti apa, Bang? Saya tidak sampai ke sana karena saya fokus mendaftarkan. Jadi gini, saya daftarkan kemarin, hari ini saya mendapatkan informasi, dan tadi teman-teman mendapatkan informasi tanggal 23 untuk sidang. Jadi soal anak yang saya tahu, anak yang terbaik harus itu yang dilaksanakan.
Anak itu nyamannya ada sama siapa? Anak itu nyaman sama Mbak Ibu, lebih tenang, lebih nyaman. Saya tidak perlu sampaikan buktinya apa. Anak itu tenang, sekarang anak itu sekolah dan sebagainya. Jadi itu yang terbaik. Undang-undang peradilan anak menyatakan apa yang terbaik dari anak itu yang harus dilaksanakan. Kalau dia yang terbaik, lebih tenang, lebih nyaman, ada sama ayahnya, dia harus di sana. Meski masih di bawah umur ya Bang? Anak di bawah umur ada surat edaran Mahkamah Agung. Apa yang terbaik dari anak? Itu adalah surat edaran Mahkamah Agung dan ada jurisprudensinya banyak sekali. Dan saya ada beberapa perkara hak asuh anak itu ada di tangan ayahnya karena beberapa persyaratan, persoalan-persoalan di mana persoalan itu memang dia tidak layak untuk mendapatkan hak asuh dalam perkara-perkara yang saya tangani. Bang, dikategorikan nyaman tuh seperti apa? Mungkin anak-anak Nyaman anaknya tenang, dia bisa tidak merasa bagaimana itu kan kita tidak tahu dengan ayahnya, terus mau diapakan? Kan seperti itu sebetulnya. Misalnya begini, tiba-tiba dia tidak mau digendong atau diajak tidak mau, itu berarti dia tidak nyaman. Kan itu kita tidak bisa tafsirkan. Yang jelas kenyamanan anak itu diutamakan. Ya, ketenangan anak, kenyamanan anak, kepentingan anak itu diutamakan dalam Undang-Undang Peradilan Anak maupun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung. Bang, tapi baik Kapolda sendiri berusaha mungkin sekedar ada obrolan harta begini fokus anak aja. Enggak, kita nggak membahas yang lain, fokus kepada persoalan perceraian karena di dalam Undang-Undang Perceraian bisa digabung dengan hadona, hak asuh anak, itu jadi satu boleh. Jadi kita ajukan sekaligus hanya perceraian dan hak asuh anak lainnya tidak ada. Bang, tapi Bang Kapolda sendiri mempertahankan pernikahannya Bang? Terkait nama di Maseto. Siapa itu? Isunya. Siapa ini? DS inisial. Enggak ada. Jauh di atas langit. Saya yang tahu ada di sini namanya. Udah, jadi saya tulis supaya tidak liar, tidak liar. Namanya jauh. Itu huruf apa tadi namanya? Yes. Jauh sekali. Jauh sekali. Kalau ABCD itu di ujung sana, ini di ujung, nggak nyambung. Ada di sini namanya. Siapa yang tahu, siapa tanya ke Umas. Tapi sempat mengatakan bahwa Pak Gubernur bukan teman-teman, artinya sempat di orangnya itu sempat berkomunikasi. Ya, maksudnya baik. Dia tadi sudah diomongin dari siapa. Sakit dia bilang. Bang terakhir, Bang Pani, tapi memungkinkan masuknya unsur pidana ke sebagai Enggak, kita nggak ke sana lah. Jadi gini, bagaimanapun juga ini nasihat semua. Bagaimanapun juga ada problem suami istri, mohon kalau bisa jangan sampai mereka diperkarakan secara pidana. Maafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Kalau memang berakhir dengan sebuah perceraian, itu jalan terakhir yang harus dilalui. Tapi tolong jangan sekali-kali kalau ada persoalan suami istri, kalau bisa jangan dipidanakan, apalagi punya anak. Maafkan, tapi proses hukum berjalan. Perceraian harus cerai, oke cerai. Tapi jangan sampai kita masuk ke hal-hal yang itu juga akan merembet pada anaknya di kemudian hari. Bukti yang akan diserahkan ada dong. Ada di pengadilan. Apa aja mungkin berupa Nggak boleh, bukti sidangnya belum, nanti kok sidang kayak ikut cari. 23 sidang pertama. Kalau sidang pertama, Mbak Im pasti hadir. Karena Mbak Im nanti ditanya, benar tidak Anda mengajukan? Takutnya itu bukan keinginannya dia. Itu kelebihan dari proses hukum dalam proses perceraian. Karena perceraian adalah persoalan pribadi. Ditanya, benar tidak Anda mengajukan ini? Benar tidak ada persoalan-persoalan? Ditanya selintas, oh ya benar yang mulia, saya ada persoalan begini-begini. Tapi itu mungkin nggak akan sedetail dari gugatan. Oke, kalau gitu sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung akan ditunjuk hakim mediasi. Dikasih waktu 1 bulan, Anda damai tidak damai waktunya hanya 1 bulan. Nanti itu dipertemukan. Nah, pada saat dipertemukan saya pun harus keluar dari ruangan saat mediasi, di mana yang bertemu hanya mereka berdua. Bagaimana dibicarakan silakan antara suami istri yang akan membahas itu. Saya